Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Diary Global Flash. Pada video kali ini saya akan membahas soal UTBK prediksi ya, untuk 2025, UTBK atau SNBT 2025. Nah, dalam video ini saya akan membahas beberapa soal tentang penalaran. Baiklah, langsung saja kita ke soalnya. Soal penalaran umum nomor 1. Saya bacakan, badai siklon tropis anggrek diprediksi akan terjadi di daerah istimewa Yogyakarta atau DIY pada 18 sampai 22 Januari 2024, mengakibatkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Selain itu, badai ini juga mengakibatkan terjadi potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter laut sea di Samudra Hindia Selatan Jawa dan perairan selatan Yogyakarta. Berdasarkan informasi tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi akibat dari potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter? A. Penjualan jas hujan akan mengalami kenaikan akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur wilayah DIY. B. Pasokan ikan di beberapa pasar akan mengalami penurunan karena nelayan tidak melaut. C. Pohon besar banyak yang tumbang akibat badai siklon tropis anggrek. D. Pendapatan dari sektor pariwisata akan menurun. E. Gelombang tinggi akan dimanfaatkan oleh para atlet lancar atau surfing untuk berlatih. Biar kelihatan semua, saya zoom out ya. Silakan, saya beri waktu 10 detik untuk teman-teman menjawab soal ini. Oke, jawab dengan jujur ya. Di sini cara yang cepat untuk penalaran umum. Jangan kita baca dulu soalnya, jangan kita baca dulu teksnya, tapi kita baca langsung pertanyaannya. Baca dulu pertanyaan. Di sini pertanyaannya, berdasarkan informasi tersebut, manakah yang paling mungkin? Saya tandai. Manakah yang paling mungkin? Mungkin apa? Mungkin terjadi akibat dari potensi tinggi 2,5 meter, 2,5 sampai 4 meter. Ini ya. Ini pertanyaannya yang paling mungkin, teks yang paling mungkin. Di sini, A. Penjualan jas hujan akan mengalami kenaikan akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat mengguyur wilayah ini. Nah, ini nggak termasuk. Kenapa nggak termasuk? Karena di sini yang menanyakan potensi tinggi gelombang. Masa iya di sini jas hujan akan mengalami kenaikan? Nah, ini kurang tepat. Karena yang ditanya adalah tinggi gelombang di samudra atau di daerah laut, Samudra Hindia, Selatan Jawa, dan perairan selatan Yogyakarta. Yang B, pasokan ikan di beberapa pasar akan mengalami penurunan karena nelayan tidak melaut ya. Sorry. Nah, ini yang B masuk akal. Nah, ini masuk akal. Kenapa? Karena pasokan ikan akan menurun. Nelayan tidak melaut. Kenapa nelayan tidak melaut? Karena akibat dari potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter. Akibat dari gelombang yang sangat tinggi, mengakibatkan nelayan tidak bisa melaut karena resikonya akan tinggi jika melaut. Maka dari itu, di beberapa pasar pasokan ikan akan menurun. Yang selanjutnya yang C, pohon besar banyak yang tumbang akibat badai siklon tropis anggrek. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena yang ditanyakan itu di laut. Nah, di laut itu adanya bukan pohon besar, mungkin pohon kelapa atau pohon mangrove ya. Jadi kurang tepat ini ya. Yang D, pendapatan dari sektor pariwisata akan menurun. Nah, ini juga sama, kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena di sini tidak menjelaskan sektor pariwisata di teks ini ya. Nah, tidak menjelaskan sektor pariwisata.
yang di sini menjelaskan yaitu badai siklon tropis mengakibatkan tinggi gelombang. Yang E, gelombang tinggi akan dimanfaatkan oleh para atlet selancar untuk surfing atau surfing untuk berlatih ya. Nah ini juga kurang tepat. Kalau gelombang tinggi sampai dengan 2,5 sampai dengan 4 meter itu akan bahaya gitu, jadi kurang tepat. Jawaban yang paling mungkin atau yang paling tepat adalah jawaban yang B. Baik. Ini ya teman-teman jawaban yang baik. Semoga teman-teman dapat jawaban yang benar ya untuk soal nomor 1. Kita lanjut. Nah, saya dulu. Selanjutnya nomor 2. Oke. Saya bacakan. Ya. Semoga terlihat ya. Nomor 2, pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Berdasarkan data BPS 2021, terdapat penurunan jumlah wisatawan yang cukup signifikan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,02 juta kunjungan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar 75,03%. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Silahkan jawab teman-teman. Saya beri waktu 10 detik. Oke, silakan pegang untuk jawabannya. Oke, baik. Kita nomor 2 ini sama dengan nomor 1 ya. Kita baca terlebih dahulu pertanyaannya. Pertanyaannya tentang apa? Kalau nomor yang 1 itu adalah yang paling mungkin benar. Kalau nomor ini, di sini pernyataan berikut ini yang pasti salah. Teman-teman pasti salah ya. Di sini pasti salah. Pertanyaannya yang pasti salah. Ini saya hapus. Oke. Nah, kita bacakan. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Ini berdasarkan data BPS 2021, terdapat penurunan lokal wisatawan yang cukup signifikan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,02 juta kunjungan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar 75,03%. Manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Ingat, yang pasti salah. Yang A, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini benar ya, teman-teman. Ini benar. Oke. Ini yang benar ya. Ini benar. Pandemi COVID. Kenapa benar? Karena di sini ini menjelaskan penurunan jumlah wisatawan. Nah, ini di kalimat penurunan jumlah wisatawan yang signifikan, baik lokal maupun wisatawan mancanegara. Apalagi di sini dijelaskan pada tahun 2020, apabila dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar 75,03% dari tahun sebelumnya. Jadi tahun 2020 itu ada 4,02 juta kunjungan. Nah, ini tuh turun dibanding tahun 2019. Berarti tahun 2019 lebih tinggi dari 4,02 juta. Nah, seperti itu teman-teman.
Pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap beberapa sektor, salah satunya pariwisata. Ini juga benar. Karena kenapa? Kalimat pertama, pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak akibat adanya pandemi. Ada beberapa sektor yang terdampak oleh COVID-19. Nah, salah satunya adalah sektor pariwisata. Yang C, jumlah wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara, mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ya, B juga benar. Lihat di sini nih. Kalimat ini ya. Terdapat penurunan jumlah wisatawan yang cukup signifikan, baik lokal maupun wisatawan mancanegara. Oke. Selanjutnya, sektor pariwisata tidak luput dari dampak COVID-19. Ini juga benar. Bisa dilihat ya, ini juga hampir sama antara jawaban A dan jawaban D, B dengan jawaban D. Dari dampak, jadi salah satu sektor yang terdampak COVID-19 adalah sektor pariwisata. Sini, yang E. Pada tahun 2020, kunjungan wisatawan mancanegara mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan total kunjungan mencapai 4,6 juta. Nah, di sini salah ya. Kenapa salah? Bukan kenaikan tapi penurunan. Lihat dari sini. Nah, total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2020 sebesar 4,02 juta. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, nah, jumlah wisatawan mancanegara turun sebesar, dan turun di sini ya, bukan naik. Jadi ini yang salah. Jadi jawabannya adalah yang ya. Nah, karena pernyataannya apa di sini? Pertanyaannya adalah manakah pernyataan berikut ini yang pasti salah? Seperti itu ya. Gimana? Semoga jawabannya benar ya, teman-teman. Nah, kita hapus dulu semuanya. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke nomor 3. Anemia merupakan kondisi rendahnya kadar hemoglobin di dalam darah. Rendahnya kadar hemoglobin disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya zat besi. Zat besi dapat ditingkatkan dengan mengonsumsi daging merah, kacang-kacangan, atau ikan. Peningkatan zat besi menyebabkan naiknya produksi hemoglobin dalam darah. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Silahkan dijawab teman-teman. Oke, semoga keep jawabannya ya. Oke, pegang jawabannya. Sekarang kita akan bahas. Nah, anemia nih. Nah, kita coba bagi per kalimat ya. Anemia merupakan kondisi rendahnya kadar hemoglobin di dalam darah. Nah, di sini ya dijelaskan anemia itu apa? Anemia itu adalah kondisi rendahnya kadar hemoglobin atau Hb ya di dalam darah. Nah, rendahnya kadar hemoglobin disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, jadi di beberapa faktor, nah, hemoglobin itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, salah satu faktornya adalah zat besi, kurangnya zat besi. Nah, zat besi dapat ditingkatkan. Nah, tadi kan menjelaskan tentang anemia ya. Anemia itu apa? Kemudian rendahnya kadar hemoglobin disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya zat besi. Nah, kemudian, solusinya zat besi dapat ditingkatkan dengan mengonsumsi daging merah, kacang-kacangan, atau ikan. Nah, ini ya. Kemudian zat besi dapat ditingkatkan. Kalau misalkan zat besi ini meningkat, nah, menyebabkan apa? Menyebabkan naiknya produksi hemoglobin dalam darah. Gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, nah, kita cari jawabannya yang pasti benar. Jawabannya A. Seorang yang mengalami peningkatan kadar hemoglobin dalam darah tidak mengonsumsi daging merah, kacang-kacangan, atau ikan. Nah, ini salah ya. Kenapa salah? Nah, karena kalau yang mengalami peningkatan kadar hemoglobin itu dipengaruhi salah satunya adalah mengonsumsi daging merah, kacang-kacangan, atau ikan. Nah, di sini ya, akan hemoglobinnya akan meningkat.
Yang B, mengonsumsi daging merah, kacang-kacangan, atau ikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah. Nah, ini masuk akal ya, tepat ya. Oke, kenapa? Karena di sini lihat, derajat besi dapat ditingkatkan dengan mengonsumsi daging merah, kacang-kacangan, atau ikan. Seperti itu ya, dapat di sini. Kemudian derajat besi menyebabkan naiknya produksi hemoglobin. Dalam arti hemoglobin pun akan meningkat. Ya. Yang C, orang yang mengalami anemia tidak mengonsumsi daging merah, kacang-kacangan, atau ikan. Ini salah ya. Harusnya mengonsumsi supaya kadar hemoglobinnya itu meningkat. Yang D, penderita anemia yang mengonsumsi daging merah, kacang-kacangan, atau ikan mengalami penurunan kadar hemoglobin dalam darah. Nah, ini salah ya. Seharusnya di sini ketika mengonsumsi daging merah, kacang-kacangan, atau ikan akan meningkatkan hemoglobin. Yang E, daging merah. Nah, ini salah dulu ya. Yang E, daging merah, kacang-kacangan, atau ikan tidak dapat meningkatkan zat besi. Ini juga salah karena daging merah, kacang-kacangan, atau ikan ini bisa meningkatkan zat besi. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, semoga jawabannya yang benar ya. Itu yang jawabannya benar. Oke, kita lanjut. Lanjut ke nomor 4. Erupsi gunung api merupakan bagian dari siklus alam yang harus terjadi agar bumi tetap harmoni dan layak untuk dihuni. Tidak bisa dipungkiri, bagian dari siklus alam yang satu ini tidak hanya memberikan dampak positif saja. Dampak negatif yang sering terjadi antara lain munculnya gangguan pernapasan akibat dari abu vulkanik dan lingkungan yang rusak setelah awan panas atau lahar panas melewatinya. Meskipun demikian, lingkungan yang rusak tersebut akan pulih menjadi lingkungan yang subur. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Ingat ya teman-teman, yang pasti benar. Yang A, dampak negatif dari erupsi gunung api lebih banyak daripada dampak positifnya. Yang B, erupsi gunung api merupakan bencana alam yang hanya memberi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang C, lingkungan yang dilewati lahar panas akan rusak dan tidak dapat kembali subur. Yang D, abu vulkanik dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Yang E, erupsi gunung api membuat bumi menjadi tidak layak untuk dihuni. Silahkan jawab teman-teman. Baik, jika sudah jawaban nomor 4, nah, saya akan berikan di kolom komentar. Baik, mungkin itu saja untuk materi kali ini tentang penalaran umum part 1 ya. Nantikan untuk materi-materi UTBK SNPT 2025 di video-video selanjutnya. Jika channel ini bermanfaat, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.